Terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden Indonesia melalui sidang umum MPR pada 10 Maret 1998 ternyata tidak menimbulkan dampak positif bagi kondisi ekonomi bangsa Indonesia, bahkan memperparah gejolak krisis ekonomi tersebut. Momen ini kemudian berkembang menjadi suatu gerakan bersama dari para mahasiswa yang menuntut perubahan, khususnya sistem pemerintahan. Lalu, bagaimana ya gerakan reformasi itu berjalan dan apa saja ya tuntutan dari para mahasiswa? Yuk kita simak. Krisis moneter semakin tidak bisa dikendalikan, ditambah lagi dengan krisis hukum yang semakin parah, pada akhirnya melahirkan gelombang aksi mahasiswa menuntut reformasi. Tuntutan gerakan reformasi yang digalangkan oleh mahasiswa yaitu bubarkan Orde Baru dan Golkar, hapuskan dui fungsi ABRI, hapuskan KKN, dan tegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan juga demokrasi. Apakah kalian masih ingat dengan gerakan mahasiswa angkatan 66 yang melahirkan Tritura? Nah, coba deh kalian analisis, apakah tuntutannya sama dengan angkatan 98 yang baru saja kakak sebutkan tadi? Tuntutan gerakan reformasi oleh mahasiswa mencapai puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998. Saat itu teman-teman, aparat keamanan bertindak represif dalam menangani demonstrasi mahasiswa di Universitas Trisakti. Aksi mereka menimbulkan bentrok dengan pihak keamanan hingga terjadi peristiwa tragis, yaitu tragedi Trisakti. Dalam peristiwa ini, 4 orang mahasiswa Trisakti tewas. Selain itu, 681 orang luka-luka. Keempat mahasiswa itu adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Wah, sudah sampai jatuh korban jiwa nih. Lalu bagaimana respon dari mahasiswa serta masyarakat dalam menanggapi tragedi Trisakti? Pada saat terjadi gelombang demonstrasi di Jakarta, Presiden Soeharto sedang mengikuti KTT G15 di Kairo, Mesir. Setelah peristiwa tewasnya 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak peluru aparat, para mahasiswa marah dan mempersiapkan aksi dengan skala yang lebih besar. Tanggal 13 Mei 1998, massa di luar kampus Trisakti tidak terkendali. Massa yang bukan dari kalangan mahasiswa bahkan mulai merusak dan membakar kendaraan yang mereka temui. Sekelompok rombongan lainnya membakar pom bensin di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Kerusuhan kemudian menjalar ke banyak lokasi lain di ibu kota. Salah satu sasaran utama dari pelaku kerusuhan adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa dibakar, dihancurkan, dan juga dijarah. Lebih sadis lagi, pada saat itu terjadi banyak kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan pembunuhan terhadap ratusan wanita keturunan Tionghoa. Ini belum termasuk korban tewas lainnya. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih menjadi kontroversi sampai hari ini. Namun, masyarakat Indonesia setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam dalam sejarah Indonesia. Menurut kakak, hal yang sudah terjadi sangat perlu digunakan untuk refleksi ya. Menurut kalian bagaimana nih? Supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia, baik itu untuk ras, suku, dan agama apapun. Apa peran kalian nih untuk memastikan bahwa hal ini tidak terjadi lagi di Indonesia? Dalam keadaan semakin tidak terkendali sejak tertembaknya mahasiswa Trisakti dan terjadinya kerusuhan besar di Indonesia, pada Senin siang, tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR MPR. Mereka dihadang oleh tentara yang bersenjata lengkap. Tuntutan mereka yang utama adalah pengusutan kasus penembakan mahasiswa Trisakti, penolakan terhadap penunjukan kembali Soeharto sebagai presiden, pembubaran DPR MPR 1998, pembentukan pemerintahan baru, dan pemulihan ekonomi secepatnya. Keesokan harinya, mahasiswa yang mendatangi gedung DPR MPR semakin banyak. Bahkan mereka berhasil menginap dan menduduki gedung tersebut selama beberapa hari.
Keberhasilan menduduki gedung DPR MPR mengundang semakin banyaknya mahasiswa dari luar Jakarta untuk datang dan ikut menginap. Mereka ingin menunjukkan bahwa reformasi itu bukan hanya milik Jakarta, namun milik seluruh rakyat Indonesia. Wah, siapa sangka ya, ribuan mahasiswa mampu menduduki dan bertahan berhari-hari di gedung DPR MPR. Lalu bagaimana ya usaha Presiden Soeharto merespon keadaan ini? Tahun 1998 menjadi salah satu catatan dalam sejarah perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Dilatar belakangi krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga berlanjut menjadi krisis multidimensi, terjadilah sebuah usaha gerakan reformasi. Bagaimana kalian menilai gerakan mahasiswa di tahun 98? Apakah gerakan reformasi mampu membuat perubahan? Saya Karendi, salam sejarah.